Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'd. Para ustadz sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan pembelajaran yakni syarah matan Tuhfatul Atfal, di mana kita telah sampai pada bab mim sukun. Alhamdulillah pada pertemuan lalu kita telah membahas hukum mim sukun. Yang pertama itu adalah ikhfa syafawi, dinamakan ikhfa syafawi, beserta contoh-contohnya telah kita praktikkan bersama. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita masuk kepada hukum mim sukun yang kedua. Sebelumnya kita akan membaca isi matannya ya insyaallah. Kemarin karena sudah kita bahas isi daripada matannya atau bait daripada ahkamul mim sakinati, insyaallah kita langsung pada penjelasan. Wasani idghamun bimithliha ata wasammi idghaman saghiran ya fata. Wasani, dan yang kedua dari hukum mim sukun itu adalah idghamun, namanya idgham. Apa itu idgham? Bimithliha ata, ketika terdapat huruf mim sukun yang bertemu dengan huruf semisalnya atau huruf yang sama. Jadi di sini maksudnya adalah mim dengan mim. Wasammi idghaman, maka namakanlah dia sebagai idghaman saghiran, idgham saghir ya fata, wahai para pelajar. Nah, di sini Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menuliskan bahwasanya hukum yang kedua dari mim sukun yang telah kita baca baitnya pada pertemuan lalu itu apabila terdapat huruf yang sama, maka dikatakan hukumnya adalah idgham shaghir. Namun di sini karena kita membahas tentang hukum mim sukun, apabila terdapat huruf mim sukun yang bertemu dengan huruf mim berharokat, maka disebut dengan hukum idgham mislain shaghir. Maksudnya mislain itu adalah yang semisal, yang sama, yang sejenis ya. Kemudian dikatakan shaghir itu karena mim yang sukun bertemu dengan mim yang berharokat. Lalu selain dinamakan dengan idgham mislain shaghir, juga sering kita menyebutnya dengan sebutan idgham mimi karena pertemuan antara mim dengan mim. Dua mim, satu mim sukun, satu mim berharokat, sehingga dikenal dengan sebutan idgham mimi. Karena bertemunya dua huruf yang sama, yakni baik dari segi makhraj maupun dari segi sifat, maka dinamakanlah dengan mislain, yaitu yang sama, yang semisal ya, yang serupa. Kemudian dinamakan juga dengan shaghir itu karena tadi penjelasan yang awal, karena huruf mim yang pertama itu dalam keadaan sukun dan bertemu dengan huruf mim berikutnya dalam keadaan berharokat. Itulah mengapa disebut dengan shaghir. Kita ulangi sekali lagi. Wasani idghamun bimithliha ata wasammi idghaman saghiran ya fata. Hukum yang kedua dari mim sukun itu sendiri adalah hukum idgham, yaitu ketika mim sukun bertemu dengan huruf yang sama, misliha ata, bimithliha ata. Kemudian disampaikan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri bahwasanya wasami idghaman saghiran, namakanlah dengan idgham shaghir ya fata, wahai para pelajar. Itulah isi daripada bait tentang hukum mim sukun yang kedua. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menjelaskan bahwasanya
Apabila terdapat huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim berharokat, maka disebut hukum bacaannya dengan idgham mislain shagir, atau sering kita sebut, sering kita dengar dengan sebutan idgham mimi karena pertemuan dua huruf mim. Baik, mari kita lihat bagaimana contoh membaca idgham mimi itu ya. Umpama di situ terdapat kosakata kam dengan min fiatin. Kam, mim yang pertama di situ berharokat, mim yang pertama di situ kondisinya sukun, kemudian mim fiatin, mim yang kedua dalam kondisi berharokat. Mari kita sama-sama mencontohkan cara membacanya. Ustazah, perhatikan kitabnya. Kam min fi'atin, kam min fi'atin. Ini juga pernah kita singgung pada bab maratibul gunnah ya, susunan gunnah. Kam min fi'atin. Nah, idgham mimi ini, kondisi idgham mimi ini masuk ke dalam gunnah akmal yang pernah kita bahas sebelumnya, gunnah yang paling sempurna karena di situ terdapat mim dengan mim, sehingga seperti gunnah musyaddadah ya, yang bertasydid. Namun di sini adalah ada dua kosakata, kam dengan min, sehingga di situ sempurna cara mendengkannya. Kam min fi'atin. Adapun untuk kosakata min fi'atin, ya, ini juga kita pernah membahasnya pada pada bab hukum nun sukun dan tanwin. Karena di situ terdapat nun sukun yang bertemu dengan huruf fa, maka cara membacanya disebut hukum bacaan ikhfa hakiki ya. Kalau untuk hukum mim ini fokus pada mim sukun dan mim berharokat. Diulang sekali lagi Ustazah, contoh cara membaca hukum idgham mimi yang tadi dijelaskan. Hukum kedua dari mim sukun, kam min fi'atin, kam min fi'atin. Ingat di situ terdapat gunnah yang harus disempurnakan. Baik Ustazah, itulah dia hukum yang kedua dari mim sukun. Apabila terdapat mim sukun bertemu dengan mim berharokat, maka disebut dengan hukum bacaan idgham shaghir atau idgham mislain shaghir, yang juga sering disebut dengan nama idgham mimi karena pertemuan huruf yang sama-sama huruf mim. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, keafiatan. Tak lupa kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.